Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya menyempatkan untuk berkumpul di sini. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Pada kali ini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, apa saja yang termasuk budaya positif ini? Yang termasuk budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol. Namun saya di sini akan memaparkan sebagian dari budaya positif ini karena mungkin waktu tidak akan cukup jika dipaparkan secara keseluruhan. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudian bagaimana penerapan budaya positif itu? Yang pertama, dalam budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon. Nah, perubahan paradigma stimulus respon itu adalah membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Tentang keyakinan kelas. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam awal pembelajaran itu kita mengenalkan tentang tata tertib. Kalau dahulu itu tata tertib atau peraturan kelas. Nah, sekarang sebaiknya Bapak Ibu mengenalkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini bisa melibatkan siswa secara langsung. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu siswa yang menggali tentang pendapat-pendapatnya tentang kesepakatan kelas. Jadi siswa akan menghargai, guru menghargai tentang pendapat-pendapat siswa, yang akhirnya nanti siswa akan ikut bertanggung jawab terhadap kesepakatan atau keyakinan kelas yang mereka buat dengan guru. Jadi kita membuat peraturan atau tata tertib kelas itu, kalau sekarang dikenal dengan keyakinan kelas, melibatkan siswa secara langsung. Nah, bisa menggunakan dengan seperti ini. Nah, ini nanti siswa disuruh menuliskan di ini, kemudian ditempel di karton ataupun misalkan di papan tulis. Nah, nanti siswa akan menuliskan pendapatnya, misalkan tidak boleh datang terlambat, seperti itu ya. Misalkan di sini dalam pembentukan keyakinan kelas 1, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kemudian 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksimal kalau yang kemarin dilaksanakan waktu prakarya maksimal 10 buah supaya tidak terlalu banyak, tapi ya tergantung kebutuhan juga begitu ya. Kemudian
Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, tidak memberatkan siswa misalkan dengan apa gitu, jadi disesuaikan saja dengan yang bisa dilaksanakan di tempat kita masing-masing. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, misalkan apabila tidak efektif dalam waktu 1 bulan, ditinjau kembali bersama dengan siswa, bisa ditambah atau dikurangi, ya, seperti itu. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita itu. Ya, yang pertama misalkan 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun, kebutuhan akan rasa senang. Dan yang kelima adalah penguasaan atau power, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, selanjutnya, ketika seorang murid misalkan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati dengan kita, gitu ya. Jadi melalui keyakinan kelas, jadi siswa itu merasa dilibatkan dalam pengaturan atau tata tertib yang kita buat. Nah, yang terakhir adalah yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser, yaitu Goshen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, apa saja kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama posisi sebagai penghukum, hukuman fisik atau verbal, misalkan patuhi tertib. Nah, posisi ini, jadi kalau siswa misalkan kita yang buat tertibnya, otomatis kalau ada siswa yang melanggar, langsung kita beri hukuman misalkan, jadi hukuman secara langsung. Jadi kadang-kadang di sana siswa dalam melaksanakan suatu tertib itu merasa takut dihukum, ya, itu kan tidak baik kalau sekarang gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, tapi di sini juga kurang baik atau tidak baik dalam posisi ini. Misalkan, bagaimana kalau orang tuamu tahu? Jadi si anak itu akan merasa bersalah selamanya bahwa dia itu tidak ada harganya kadang-kadang itu. Jadi guru teh kumaha lamun misalkan kumaha lamun mama tahu mana misalkan mencuri di kelas misalkan seperti itu. Nah, otomatis si anak teh bakal merasa bersalah sieun gitu, atau aku mah jadi manehna asa rendah begitu lah ya. Nah, dalam posisi ini juga tidak baik. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Nah, guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Kamu itu mengapa berbuat demikian? Kamu itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah, itu kan sebagai teman. Jadi ketika guru tidak membantu misalkan terhadap permasalahan siswa, misalkan tidak bisa menulis, misalkan kalau siswa tidak bisa menulis dibantu oleh guru menuliskan, ataupun misalkan terus di dinding misalkan seperti itu. Jadi memang itu sepintas baik, tapi itu terhadap perkembangan siswa juga tidak baik sebagai posisi teman. Kemudian yang keempat, monitor.
atau pemantau mengawasi apa yang telah kamu lakukan. Nah, dalam posisi ini guru itu memantau kepada siswa. Kepada siswa ini memang cocoknya untuk kepala sekolah aja memantau perkembangan siswa.